Inilah Desa Mekarsari di Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Sebuah desa yang berada di pinggir laut. Masyarakatnya hidup dari mengolah hasil pertanian, di antaranya bawang, pepaya, kacang panjang, dan terutama padi. Dalam setahun, lahan subur Desa Mekarsari mampu menghasilkan panen sebanyak 2 kali. Bila musim berganti, ketika air laut tenang, masyarakatnya ada yang mengambil ikan, udang rebon, dan membuat garam. Pantai utara Pulau Jawa ini sama pentingnya dengan lahan pertanian mereka. Dari anugerah Tuhan dan kerja keras, mereka meraih masa depan. Namun kehidupan yang sederhana itu menjadi hiruk-pikuk ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt. Dan Desa Mekarsari menjadi salah satu titik penting penyuplai listrik yang berasal dari energi kotor batu bara di Pulau Jawa. Pada tahun 2011, PLTU Indramayu dengan kapasitas 3 kali 330 megawatt mulai beroperasi. Sejak saat itu, bangunan besar PLTU mengangkangi lahan pertanian mereka. Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah Indonesia kembali membangun pembangkit listrik energi kotor batu bara dengan kapasitas yang lebih besar, yakni 2 kali 1000 megawatt. Pembangunan tersebut mengambil lahan produktif seluas 275,4 hektar. Sebagian besar lahan PLTU berada di Desa Mekarsari. Rupanya proyek yang diniatkan untuk kesejahteraan rakyat itu malah merampas kehidupan warga Mekarsari. Kisah ini menyuguhkan perlawanan buruh tani Mekarsari terhadap proyek pembangkit listrik energi kotor batu bara. Ada apa? Rencana pembangunan PLTU 2 bagaimana? Tidak dipaparkan dari orang desa tuh. Orang Palura, rakyat kecil-kecil ayo. Nih, setuju tidak? Tidak. Enggak ada promosi begitu-begitu enggak. Tuh. Cuman hanya promosi itu yang punya tanah, yang dari satu pikatnya, ayo suruh balik, ditukar dijual enggak gitu. Tapi yang kecil-kecilnya enggak ada. Nggak ada sama sekali, maupun dari pihak PLN maupun dari kelurahan nggak ada. Yang namanya suruh kumpul ke balai desa itu nggak ada. Ada dari pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan dari pihak PLN juga ada. Itu mengadakan sosialisasi. Nah, seringkali mengadakan sosialisasi terhadap orang-orang yang mempunyai lahan saja. Nah, kepada orang-orang yang kaum buruh selama ini durung anak, pemerintah mengadakan sosialisasi. Belum pernah ditekan ini masyarakat kayak kau nuka durung pernah. Bu, setuju beli Kak anak bangunan PLTU nih Desa Mekarsari. Belum langka Pak, langka sing teka sama sekali, langka. Nggak ada musyawarah. Adanya langsung keratak,
meteran diukur. Aturan yang kena terdampak itu masyarakat Pulau Kuntul, jaraknya kan 148 meter antara pemukiman ke pembangunan. Kumpulkan orang-orang Pulau Kuntul, setuju atau tidak. Syukur-syukur setuju, syukur tidak, ya itu harus dimusyawarahkan di situ, di wilayah Pulau Kuntul. Ini kan nggak ada sama sekali, nggak ada. Seolah-olah pemerintah tuh tidak melihat kaum buruh yang ada di Desa Mekarsari. Sosialisasi pembangunan PLTU Indramayu 2 kali 1000 MW mempertemukan para pemilik lahan, pemerintah, PLN, dan juga pengembang. Tidak ada ruang pertemuan bagi buruh tani untuk menyatakan pendapat mereka. Proses pembangunan menunjukkan pemerintah Indonesia telah menggampangkan persoalan hidup para buruh tani yang telah bertahun-tahun tinggal di Desa Mekarsari. Mereka seolah-olah tidak dianggap sebagai warga negara yang memberikan kontribusi pendapatan daerah, sehingga roda kehidupan yang mereka jalani layak dikesampingkan. Dari kalangan pemerintah daerah ya, dari camat, dari bupati, nah, terus ke kantor DPR, nah, DPRD gitu ya, sampai tingkat provinsinya, gubernur, sampai DLH, kantor PPPM, PTP tuh. Modal. Itulah penanaman modal gitu. Nah, itu di Jawa Baratnya ya. PLN juga. Kantor PLN juga datang. Terus ke Jakartanya, di pusatnya di Komnas HAM saya datang. Ya, sempat saya datangin ke Dubes, ke kedutaan besar Jepang gitu ya. Terus ke KSP, ke Seknek itu juga saya datangin semua. Kenapa masyarakat menggebu-gebu, gitu kan? Karena merasa ketakutan. Gitu, jadi takut bagaimana nanti kan gitu. Bagaimana nantinya ke depan anak-anak kita, di samping kehilangan lahan, ditimpa juga masalah dampak dari polusi debu ya kan, dan suara-suara juga dan bau-bau sengaknya juga. Jadi semua sumber kehidupan kita ini seakan-akan terancam gitu. Nah, itulah minta pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Apakah pemerintah sudah memberikan jawaban yang buat Bapak? Belum. Jadi dari jawaban semuanya yang saya pernah datangin itu ya cuma menjanjikan iya-iyanya saja. Nggak ada kepastian ya akan saya tanggulangin, ya cuman iya-iyanya saja. Itu bikin Bapak, Ibu-ibu lemah nggak? Enggak, malah semangat. Malah Tapi kemana aja? Iya, tapi ibu jadi orang tadi nggak tahu kemana-mana, sekarang udah tahu kemana-mana itu. Daerah itu ya semangat. Tahu Bandung, tahu Monas. Tahu Indramayu mah apa juga daerah sendiri. Lepek itu Indramayu kantor itu. Jadi dari masyarakat Mekarsari, khususnya dari tim Jatayu, tidak akan mundur kalau keinginannya belum tercapai.
ancaman pengrusakan lingkungan dan nasib masa depan anak cucu mereka menjadi tali pengikat solidaritas dan perjuangan dalam organisasi yang mereka namakan Jatayu, yaitu Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu. Jatayu adalah titik awal kesadaran buruh tani menuntut keadilan di Mekarsari. Mereka sadar bahwa persoalan dari pembangunan PLTU Indramayu 2 kali 1000 megawatt tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Aksi demonstrasi serta dialog dengan pemerintah Indonesia berkali-kali mereka lakukan. Namun berkali-kali pula mereka tidak dihiraukan. Bahkan ketika Majelis Hakim PT UN Bandung memutuskan mencabut surat keputusan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 kali 1000 megawatt pada tahun 2017, pemerintah tetap bersikeras memaksa pembangunan berlanjut. Program pemerintah pusat ini seolah tidak bisa ditunda lagi apalagi dihambat, sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib mensukseskan program ambisius tersebut walau harus menabrak aturan dan mengorbankan masyarakat sekalipun. Menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang menindas, yang tidak mempertimbangkan hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat. Persoalan lain yang tak kalah beratnya ketika 3 orang buruh tani yang memperjuangkan lingkungan hidup dituduh dan divonis bersalah karena memasang bendera merah putih terbalik. Kisah ini menambah jalan panjang perjuangan buruh tani mendapatkan keadilan. Jadi waktu Mas datang untuk ngecek bendera, benderanya nggak ada? Nggak ada. Wis dikawan ning aparat. Ya terus dinamaning sore Minggu. Nah terus tiba-tiba pakai aparat karena wong ni malas, Mak. Oh, secara paksa kayak garong. Pak Anto sama Pak Sukma sama saya orang 3 yang dibawa ke Kapolres, orang 3 suruh menjelaskan bahwa saya ini katanya pemasangan itu salah. Saya itu pemasangan itu benar, sebelum dipasang ini saya foto dulu. Ini jangan bukti nih. Ya mau kita mah bener pamu nih kak, gue masang dengak bener sen abangin dhuwur. Kenapa esok harinya hari Jumat merah di bawah, putih di atas? Yakin nggak salah ya? Yakin lah. Masa lambangnya kita Indonesia masa dibalik-balik kayak kita teroris. Saya juga nggak mungkin, saya warga Indonesia, nggak mungkin ngebalik-balikin lambang negara sendiri. Bagian wong tani gaya ngerti nih bendera, Mak. Siap menghadapi persoalan yang Mas hadapi sekarang ini? Ya siap lah, siap banget. Kita bener kok. Wong bener mah ya harus dihadapi. Soalnya salah, kabur. Kita memang bener ya ayo dihadapi. Sebelum Sawin, Sukma, dan Nanto, sudah ada 4 buruh tani yang dikriminalisasi. Para pejuang lingkungan hidup Mekarsari, satu demi satu dipenjara. Ketidakadilan belum berakhir. Ketidakadilan itu mengancam setiap sendi kehidupan. Mulai dari ancaman terhadap hak atas pekerjaan, lingkungan yang lestari, hingga ancaman kesehatan warga Mekarsari. Angin, cium. Sesungguhnya, tanah, air, dan udara mereka benar-benar telah dipenuhi batu bara. Masak apa, Bu? Masak ikan Belum matang ya? Iya, belum. Pepes, ikan teri. Balik ya. Waktu itu saya dan istri saya pergi ke sawah
Karena sawah itu, garapan itu adanya di dekat PLTU 1. Lalu anak saya dibawa. Berapa tahun umur anak? 7 tahun. Tiba-tiba di situ PLTU 1 itu membuang limbah. Pembuangan asap itu abu batu bara itu dari barat ke timur itu sungguh luar biasa, sampai sekitar 200-300 meter itu keluarnya dari asap batu bara itu, dari PLTU 1 itu sampai jauh, sampai ke pemukiman warga itu, sehingga limbah batu bara itu menyerang anak saya hingga menyebabkan batuk. Kurang lebih anak saya itu hampir 1 bulan, Bu, ya. Hampir 1 bulan kena asap batu bara baru sembuh. Itu udah diperiksa ke puskesmas. Nih, saya bilang, kata istri saya, ini kena batu bara. Yang meriksa anak saya itu dia aja. Tidakkah pemerintah Indonesia mencermati dampak buruk dari energi kotor batu bara? Harus menunggu berapa banyak korban lagi untuk menghentikan PLTU Indramayu 2 kali 1000 megawatt? Atau apakah cerobok asap batu bara itu harus dipindahkan di depan istana agar presiden benar-benar merasakan dampaknya? Setuju nggak ada PLTU 2 kali 1000 ini di wilayah Mekarsari ini? Harus setuju. Boleh setuju kita mah. Kenapa? Ya kita ini kan ngkone rurupangan ngendi. Rurupangan ngendi kita nek. Paling ya pemerintah desa apa aparat desa sing anuku. Sing setuju ku. Nah, hari rombongan wong tani makanya kita mah ya nolak ya. Bapak priwe, bapak kita nih ya laka genang rurupangan ya ora. Kita rurupangan ini kene, sing awet cilik nih kene. Oh, akhirnya nih kene digusur, kokon pindah mende. Orang kampung tani ya, ngomong kita kayak nolak baik lah, bapak mah nolak lah PLTU lah, nolak PLTU. Karena tuh bedi buatan kehilangan mata pencarian, kehilangan buru tani kayak pun baik. Tapi sekian lamun sampai digusur, kita harus usaha nindi, lurupangan nindi, bingung kita. Jadi kita pengen ikut terus garap sawakian. Kudu belanja, kudu mangan, anak sekolah, kudu belanja nih, kudu dibiayai. Soalnya pengen terus kena nyambut, tanah subur, hasilnya bagus. Harus kemanakan? Tempat saya dimanakan? Cari kerjaan saya dimanakan? Paling kerja dari bangunan. Udah tua begini. Ya mau dikasih tiap bulan 500, ya boleh. Sok. Harus dikemanakan? Satu orang serok 500.000. Ayo, per bulan. Mau enggak? Kalau mau ya boleh. Hitung-hitung saya gaji lah. Oh, itu wes. Ayo 500. Saya nawarin. Kalau tidak 500, tidak mau. Tentu seperti presiden, kita yang jauh dari proyek PLTU Indramayu 2 kali 1000 megawatt tak merasakan langsung dampak dari air yang kotor, debu, dan asap sisa pembakaran batu bara. Kita hanya mengingat bahwa kita butuh penerangan, sementara ada ratusan bahkan ribuan orang di Indonesia terpapar limbah batu bara.
Apalah arti proyek ambisius pembangkit listrik dari energi kotor batu bara ini bila tak ada keadilan untuk buruh tani Mekarsari? Bahagiakah kita hidup dengan cahaya benderang tapi melupakan sisi kemanusiaan?